Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, bila mana Idul Adha maupun Idul Fitri jatuh pada hari Jumat, apakah ada rukhsah bagi kita kaum muslimin, terutama para laki-laki, atau yang wajib baginya untuk sholat Jumat, untuk meninggalkan sholat Jumat? Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita dudukkan. Ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ini. Adalah Abu Ubaid pernah berkata bahwa beliau pernah bersama Utsman bin Affan, dan hari itu adalah hari Jumat. Kemudian beliau sholat Aid sebelum khutbah, lalu beliau berkhutbah. Nah, dalam khutbahnya itu beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari raya, yaitu hari Jumat dan juga hari Aid." Sekali lagi, hari Aid ini adalah hari raya, kemudian hari Jumat itu juga menurut tradisi para ulama disebut dengan hari raya. Maka kata beliau, "Faman ahabba ayyantadhira al-jumu'ata min ahlil awali falyantadhir." Siapa di antara kalian yang bukan penduduk asli ya, atau tidak menetap, ingin menunggu sholat Jumat, maka silahkan. Juga beliau mengatakan, "Wa man ahabba an yarji'a faqad udzintu atau faqad adzintu lahu." Adapun bagi dia yang ingin pulang, maka silahkan, telah kuizinkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi dari Utsman, meskipun dihukumi marfu oleh para ulama, marfu itu terminologi bahwa hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat yang terang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ketika terjadi ijtima atau terkumpulnya dua hari raya, yaitu hari raya Aid dan juga hari raya Jum'ah, maka rakhasa fil jumu'ati, Nabi memberikan rukhsah atau dispensasi terkait dengan Jum'ah. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Man syaa an yusalliya falyusalli." Siapa yang ingin untuk melaksanakan sholat, maka sholatlah. Kaum muslimin dan muslimat, tentu hadis-hadis yang beredar masih ada yang lain, dan kita mencoba melihat fikih para ulama dalam masalah ini. Apabila terkumpul dua hari raya, di dalam hal ini adalah hari Jumat dan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, maka ternyata ada ungkapan yang tadi disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberikan rukhsah ataupun dispensasi untuk tidak melaksanakan Jumu'ah dengan berbagai analisa. Ada yang menggunakan alasan karena itu ditujukan kepada tadi ya, orang-orang yang nomaden, al-awali, mereka yang mungkin pulang pergi sehingga nanti kasihan kalau paginya datang, kemudian harus pulang lagi dan sebagainya. Ini ungkapan-ungkapan yang banyak disampaikan oleh para ulama. Akan tetapi, wallahu a'lam bishawab, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man syaa an yusalliya falyusalli." Siapa yang berkeinginan mau sholat Jumat, silakan. Dia silakan sholat. Ini yang dipegangi oleh para ulama sebagai bagian daripada pemahaman terhadap dalil itu. Sehingga bagi mereka yang ingin melaksanakan Jumat, silakan. Yang tidak kan tidak mengapa. Nah, maka disinilah saya mengambil satu taisir atau konsep atau metode yang mudah di dalam memahami hadis ini, bahwa sunnah sebetulnya bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat Aid di pagi hari untuk melaksanakan sholat Jumatnya, hukumnya sunnah. Tentu sunnah ini sesuatu yang bukan mubah ya, sunnah ini kan berpahala. Sesuatu yang kalau dilakukan dia mendapatkan pahala, meski jika ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga fatwa para ulama
disampaikan bahwa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syaa falyusolli tadi ya, siapa yang berkehendak dia sholatlah, ini sebagai anjuran, dan anjuran itu tentu harus ada fasilitator. Maka para ulama memahaminya begini, bagi para takmir atau para penyelenggara sholat Jumat, hendaknya tetap menyelenggarakan sholat Jumat ini untuk mewadahi yang tadi mendapatkan perintah atau anjuran untuk tetap sholat Jumat. Sehingga masjid-masjid memang dalam hal ini supaya tidak meliburkan sholat Jumatnya apabila terjadi pertemuan antara Idul Adha, Idul Fitri dengan hari Jumat. Tetap menyelenggarakan. Bagi nanti yang mereka mau melaksanakan sholat Jumat, silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Nah, ada satu problematika ketika misalkan bertemu dengan Idul Fitri. Mungkin hampir-hampir tidak ada masalah jika Jumat bertemu dengan Idul Fitri. Cuman ketika ada Idul Adha, di mana di situ ada ritual ibadah penyembelihan yang kadang-kadang memakan waktu yang cukup panjang, sehingga mungkin asar baru selesai, jam 2 baru selesai, atau melewati waktu Jumat baru selesai, sehingga terpaksanya memang di hari Jumat itu masih menyelenggarakan itu. Maka dalam hal ini tetap kembali kepada tadi, bahwa masjid-masjid supaya tetap menyelenggarakan Jum'ah. Adapun nanti bagi mereka yang tersibukkan dengan penyelenggaraan udhiyah itu, sebetulnya ini bukan merupakan sesuatu yang harus menjadi udzur yang wajib ya. Karena berhenti sejenak untuk melaksanakan Jumatan juga tidak mengapa. Artinya ya ada waktu memang setengah jam, 45 menit, atau 1 jam untuk istirahat sejenak, atau berbagi. Ya, atau berbagi. Meskipun ya sekali lagi tidak mengapa jikalau tetap melanjutkan pekerjaannya untuk menyelenggarakan udhiyah dan tidak melaksanakan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur tentu saja. Ala kulli hal, persoalan ini memang persoalan yang luas, tetapi tetap menjaga kemaslahatan. Maka kami sampaikan kepada kaum muslimin ya, berkaitan dengan pertemuan hari Jumat dengan Idul Adha khususnya, yang mungkin ada kesibukan penyelenggaraan hewan, alangkah lebih baiknya memang jika masih memungkinkan untuk mendatangkan khotib ya, untuk ada muadzin yang bisa mengumandangkan adzan on time, atau mungkin mundur sejenak dari waktu zuhur, menyelenggarakan Jumat yang secara praktek Jumat ini tidak harus lama. Khutbah Jumat tidak harus setengah jam. Khutbah Jumat bisa 5 menit, bisa 7 menit ya. Bahkan bisa dipercepat. Kita ingat kemarin atau hari-hari ini ketika musim pandemi ada anjuran untuk mempercepat khutbah Jumat. Tidak ada masalah. 2 menit, 3 menit sehingga pelaksanaan Jumat tidak terlalu lama. Kemudian bisa dilanjutkan penyelenggaraan udhiyahnya. Pun bagi mereka yang tetap tersibukkan dengan kegiatan yang tidak bisa terputus sehingga harus meninggalkan Jumat, sekali lagi karena memang hukumnya sunnah tadi, menurut pendapat yang terpilih dalam hal ini, maka silakan, juga tidak ada masalah. Sehingga mari persoalan ini tidak menjadi polemik yang berlebihan atau berkepanjangan di kalangan kaum muslimin. Kita tetap berusaha bagaimana mengumpulkan keutamaan-keutamaan itu. Sekali lagi, tanggal 10 Dzulhijjah, kalau itu bertepatan dengan datangnya hari Jumat, adalah satu di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai untuk amal soleh itu dilakukan. Kalau penyelenggaraan udhiyah bisa terlaksana dengan baik, Jumatan juga ada, tentu ini lebih ideal. Catatannya, Rasulullah SAW memang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat dan beliau selalu menyelenggarakan kegiatan sholat Jumat meskipun bertemu dengan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.